Bagaimana seorang Menko Polhukam, kita semua bahkan setuju menilai permasalahan bangsa ini yang paling besar adalah sistem penegakan hukum dan pemberantasan kasus korupsi gitu. Iya. Itu juga yang keluar dari mulut Pak Mahfud MD. Ya selama beliau menjadi Menko Polhukam ngapain? Ini kan berkaitan dengan hukum juga. Iya. Berkaitan dengan satu aspek yang menjadi tanggung jawab beliau gitu Mbak. Ya ini ada harapan baru untuk menegakkan hukum. Ya ini ada harapan baru untuk memberantas korupsi, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Selama ia menjadi Menko Polhukam kemana? Oke, berarti Nah, Pak Mahfud MD terkejut atau gimana nih? satu sosok nama yang bisa dibilang membawa kabar setengah mengagetkan gitu Mbak ya. Kenapa? Karena memang beberapa hari terakhir ini banyak orang yang sudah mengetahui kabar Pak Mahfud MD akan dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Tapi tidak sedikit juga orang yang merasa kaget, kok Pak Mahfud MD mau gitu ya. Iya. Bukan karena apa? Bukan karena ada psikologi dan emosional yang terjadi gap di antara Pak Mahfud MD bersama Pak Ganjar Pranowo. Ada sikap politik, gaya politik yang berbeda antara Pak Mahfud MD dan PDI gitu ya. Tapi memang karena nama Pak Mahfud MD ini jauh dari nama-nama yang akan dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Bahkan satu media berita di tengah-tengah perjalanan proses pencalonan ini Mbak Lia, nama Pak Mahfud MD ini pernah diusulkan akan dipasangkan dengan Pak Anies Baswedan gitu. Sempat pula Pak Mahfud MD memberikan jawaban, ya tidak mungkin lah saya akan bersama Pak Anies Baswedan gitu ya. Karena ada beberapa alasan-alasan yang saya tidak kemukakan di sini. Tidak mungkin bersama Pak Anies, bukan tidak mungkin menjadi wapres ya. Gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan apakah Bapak mau dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo, kalau kita lihat proses kebelakang kemarin kan tidak ada gitu ya. Iya. Tidak ada juga isu yang kemudian diangkat menjadi salah satu isu yang dekat dengan satu clue, bentuk kemungkinan yang akan terjadi ya. Clue bahwa Pak Mahfud MD ini akan dipasangkan gitu. Nah, tetapi akhirnya kita kritis dengan beberapa sikap politik Pak Mahfud MD yang bisa dibilang merupakan strateginya ya untuk menaikkan citra baiknya, pamor, agar menjadi bargaining position untuk kemudian bisa dilirik oleh PDI Pak Jokowi dipasangkan bersama Ganjar Pranowo gitu. Nah, sebelum masuk ke sana tetapi penting untuk kita melihat sosok pribadi Pak Mahfud MD ini dari segi pengalaman beliau. Kenapa? Karena itu tidak bisa kita nafikan dalam kerja-kerja politik ketika nantinya misalnya Pak Mahfud MD akhirnya terpilih benar-benar di Indonesia sebagai wakil presiden gitu ya. Ya, sosok Pak Mahfud MD adalah orang yang tidak minim pengalaman. Bagaimana kita lihat hari ini bukan hanya berpengalaman di bidang lembaga eksekutif, saat ini dia menjabat sebagai Menko Polhukam, tapi juga dia berpengalaman di lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan semuanya jabatan yang pernah ia tinggalkan, yang pernah ia duduki gitu Mbak Lia. Tidak ada kesan negatif yang hari ini tersematkan pada kenangan masyarakat. Pada sosok beliau ya. Pada sosok beliau gitu Mbak Lia. Ya, balik lagi saya dengan penilaian kritis dari berbagai macam pengamat dan pakar politik kita yang banyak menilai, oh ternyata sikap politik yang ditampilkan Pak Mahfud MD beberapa selama ia menjabat sebagai Menko Polhukam adalah menjadi nilai tukar untuk bisa dilirik sebagai cawapres dari PDI gitu. Dari rezim Pak Jokowi gitu Mbak Lia. Nah, kan kalau kita lihat dalam proses-proses kejanggalan hukum yang terjadi di Indonesia, kemudian beberapa kasus termasuk kasus 300 sekian triliun yang berada di lingkaran Kementerian Keuangan gitu.
Pak Mahfud MD ini adalah sosok yang getol membicarakan kasus ini, mengangkat ke permukaan ya. Iya. Nah, isu ini kan akhirnya digoreng sedemikian rupa, mungkin sudah menjadi strategi Pak Mahfud MD untuk menaikkan citranya gitu Mbak ya. Nah, ini yang salah oleh publik tangkapnya gitu Mbak ya. Citra apa yang dapat kita nikmati dari kasus yang coba diangkat Pak Mahfud MD gitu. Kalau kasus ini tidak berakhir secara tuntas, berarti hanya diangkat tapi tidak diselesaikan. Iya, kan kuncinya ada di situ Mbak Lia. Ngapain mau ngangkat-ngangkat kasus, ngapain mau memantik kasus dan lain sebagainya, kalau ternyata cuma diangkat saja dan cuma menjadi satu strategi politik untuk menampilkan citra baik yang padahal bukan itu substansinya. Substansi yang masyarakat tunggu adalah penuntasan kasus tersebut. Gitu, iya, tapi masalahnya Mas Rizky, dari yang saya lihat banyak masyarakat yang terkecoh pada akhirnya. Iya, nah. Yang menganggap beliau adalah sosok pahlawan, sosok yang bisa memberikan keadilan, sosok yang memang sangat ideal untuk jadikan partner nyapres gitu, Mas Rizky. Nah, salah satunya itu karena Pak Mahfud MD ini kan mendapat satu stempel bahwa ia menjadi satu harapan hidup untuk kemudian menegakkan hukum kita Bali ya. Satu harapan untuk menjadi momok menakutkan bagi penuntasan kasus korupsi gitu. Iya. Sosok yang bisa menciptakan keadilan gitu Bali ya. Tetapi begini pertanyaannya, apakah ketika ia menjadi wapres tidak sekuat dengan hari ini ya menjadi Menko Polhukam? Bagaimana seorang Menko Polhukam, kita semua bahkan setuju menilai permasalahan bangsa ini yang paling besar adalah sistem penegakan hukum dan pemberantasan kasus korupsi gitu. Iya. Itu juga yang keluar dari mulut Pak Mahfud MD. Ya selama beliau menjadi Menko Polhukam ngapain? Ini kan berkaitan dengan hukum juga. Iya. Berkaitan dengan satu aspek yang menjadi tanggung jawab beliau gitu Mbak Lia. Jadi ketika beliau menjadi wapres mungkin nantinya jika terpilih, apakah itu akan terkesampingkan? Nah, jadi itu maksud saya ada mislogika gitu Mbak Lia. Ketika ini keluar dari mulut Pak Mahfud MD, bahkan Pak Yusril Iza Mahendra, kemudian banyak juga masyarakat yang melihat ini menjadi satu problem dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kok kenapa Pak Mahfud MD yang juga kemudian distempel sebagai pahlawan hukum tidak bisa menyelesaikan berbagai macam problem hukum tadi ketika yang menjadi Menko Polhukam? Apakah problem tadi tidak bisa diselesaikan ketika beliau nanti misalnya menjadi wapres? Tentu ketika menjadi wapres, Pak Mahfud MD akan jauh dari aspek-aspek yang menjadi problem utama tadi ini Mbak Lia. Sudah tidak kurang berwenang ya di situ ya. Iya, karena selain bukan kurang berwenang tapi fokusnya agak melebar gitu menjadi wapres. Tetapi kalau kita melihat rujukan apa yang menjadi tugas, hak dan wewenang dari wapres ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan setataran menteri gitu Mbak Lia. Wapres ini kan tidak ada satu tugas peranan yang diatur secara spesifik dalam undang-undang kita seperti presiden. Bahkan dalam undang-undang itu mengatakan wapres hanya sebagai pembantu dari presiden. Dan juga seperti itu tugas yang dikatakan oleh undang-undang sebagai tugas menteri gitu. Hampir sama gitu. Nah, jadi kok kenapa Pak Mahfud MD juga pertanyaan lainnya, kok kenapa Pak Mahfud MD juga mau menjadi hanya sebagai wapres gitu ya, tidak mau menjadi capres dengan harapan masyarakat yang teramat besar terkait dengan penegakan hukum dan penuntasan korupsi. Oke, mungkin itu Mbak Lia. Sama-sama maju ya, daripada jadi wapres yang saat ini sebenarnya posisinya dan pekerjaannya sama aja dengan menteri. Ya. Sekalinya maju kenapa nggak nyapres aja gitu? Kenapa memilih maju jadi wapres meninggalkan banyak kasus yang sebenarnya sudah beliau angkat sendiri ke permukaan? Iya, mungkin betul, begitu ya. Iya. Oke. Jadi simpelnya gini Mbak Lia. Masyarakat memberikan satu penyematan kepada Pak Mahfud MD sebagai pahlawan hukum. Ya. Iya. Dan masyarakat juga menjabarkan problem hukum kita hari ini itu adalah penuntasan kasus korupsi,
sistem penegakan hukum yang harus setegak-tegaknya. Kemudian juga berkaitan dengan hidupkan kembali keadilan di negara ini gitu Mbak ya. Nah, di lain sisi, padahal Pak Mahfud MD ini kan sebagai Menko Polhukam, kok tidak mewujudkan itu ketika dia menjabat selama menjadi Menko Polhukam. Padahal kan aspek hukum, aspek keadilan masuk dalam tanggung jawab beliau sebagai Menko Polhukam. Kenapa harus menunggu ketika menjadi Wapres? Gitu. Oh, apa itu termasuk dalam janji-janjinya beliau, Mas Rizky? Bukan janji-janji, tapi memang penyematan yang logika oleh masyarakat. Maksudnya gini, Pak Mahfud MD hari ini menjabat sebagai Menko Polhukam, ya. Kemudian ia sendiri, masyarakat pun setuju menjabarkan bahwa problem negara kita hari ini yang paling besar adalah sistem penegakan hukum, sistem pemberantasan korupsi, menciptakan keadilan dan lain sebagainya gitu ya. Pak Mahfud MD disematkan sebagai pahlawan hukum. Loh kok kenapa selama ia menjabat sebagai Menko Polhukam problematika berbangsa bernegara kita masih saja berkutat pada hal yang sama, ketiga poin tadi ini. Oke, itu maksudnya bentuk sebuah kemandekan begitu Mas? Iya, kok ketika ia menjadi Wapres baru kemudian orang bilang, ya ini ada harapan baru untuk menegakkan hukum. Iya, ini ada harapan baru untuk memberantas korupsi, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Selama ia menjadi Menko Polhukam kemana? Oke, gitu. Berarti anggapan-anggapan tadi itu memang hasil dari bagaimana beliau membranding diri saat mengangkat kasus ke permukaan. Padahal sebenarnya kasusnya tidak selesai. Iya, itu. Gitu. Bagaimana sikap-sikap politik Pak Mahfud MD ini yang sebenarnya mandek, yang menampilkan strategi politik untuk mengangkat citra dirinya sebagai alat tukar untuk bisa dilirik Pak Presiden Jokowi, rezim yang hari ini berkuasa, PDI Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo, untuk mengambil Pak Mahfud MD sebagai wakil presiden. Itu berhasil beliau. Dan itu berhasil. Tapi kasus yang diangkat kan diselesaikan. Ya itu, kasus yang diangkat tidak tuntas padahal substansinya di situ. Iya, betul. Pertanyaannya, apakah ketika ia menjadi Wapres beberapa kemungkinan tadi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, keadilan akan lahir. Nah, sementara jabatan Wapres ini kan fokusnya tidak sefokus jabatan Menko Polhukam. Iya, betul. Wapres ini kan agak lebih lebar dan luas. Iya, meskipun sama-sama pembantu presiden ya. Dan tanggung kalau Anda hanya sebagai Wapres dengan berbagai macam harapan masyarakat kepada Anda gitu. Oke. Apa gunanya Wapres yang dalam undang-undang tugas, peranan, fungsi dan wewenangnya itu sama dengan kerja-kerja menteri gitu Mbak ya. Karena tugas dan wewenangnya tidak diatur secara spesifik dengan presiden. Gitu. Baik Mas Rizky. Itu kan kita bicara mengenai sosoknya Pak Mahfud sendiri ya. Nah, bagaimana pengaruh beliau dengan elektabilitas suara ke depannya menurut Mas Rizky? Nah, kemudian masuk ke hal yang sangat berbau dengan konteks politik gitu Mbak ya. Kita lihat dari bagaimana kepentingan politik juga berpengaruh terhadap dipasangkannya Pak Mahfud MD bersama Ganjar Pranowo gitu. Nah, tentu ada beberapa pendekatan politik yang kita bisa lihat. Kalau sebelumnya saya mengatakan Pak Ganjar Pranowo ini mengunci tipologi pemilih momentuman, pemilih grassroots yang berasal dari pemilih Pak Presiden Joko Widodo, karena secara otomatis kan turun ke Pak Ganjar Pranowo gitu ya, karena berasal dari partai yang sama ya, meskipun beberapa juga kelompok yang akhirnya terpecah termasuk Projo gitu ya, yang sedikit di antara mereka bergabung ke Ganjar dan sedikit di antara mereka bergabung ke Prabowo. Tapi memang kita tidak bisa nafikan ada suara-suara grassroots yang terus bersemayam ke Pak Ganjar Pranowo, dan itu merupakan kelompok pemilih Pak Anies Baswedan, Pak Jokowi gitu ya. Nah, masuknya Pak Mahfud MD ini kemudian merupakan satu strategi untuk memecah kelompok tipologi pemilih cerdas gitu Mbak ya. Yang
hari-hari ini lebih condong memilih Pak Anies Baswedan. Dan saya lihat ini satu strategi yang ya kita katakan objektif luar biasa ya dari PDI Perjuangan. Kan tidak bisa kita nafikan tipologi pemilih cerdas, kelompok intelektual, kelompok dosen, kelompok pengajar, kelompok generasi muda yang mempertimbangkan capres, cawapres berdasarkan gagasannya itu memilih ke Pak Anies Baswedan semua. Karena mengharapkan perubahan itu ya. Karena mengharapkan perubahan dan gagasan gitu. Dan tampilan akademis yang ditampilkan dari beberapa paslon sebelum akhirnya Pak Mahfud MD masuk gitu Mbak ya. Juga kan Pak Mahfud MD ini punya track record di bidang pendidikan yang tidak minim Mbak ya. Pengalaman-pengalaman organisasi beliau juga tidak jauh jaraknya dengan kelompok-kelompok organisasi yang berbasis intelektual gitu Mbak. Termasuk kan Pak Anies Baswedan merupakan alumni HMI. Ya. Pak Mahfud MD juga. Nah, kalau kita lihat kelompok HMI dan KAHMI ini kan menjadi satu kelompok tipologi pemilih cerdas. Ya. Yang otomatis ketika dua tokoh ini naik dalam kontestasi Pilpres nasional akan terpecah secara otomatis Mbak Alia. Gitu. Itu saja gambarannya. Iya, iya. Terus kemudian kita bukan hanya berdasarkan sejarah perjalanan organisasi dari masing-masing tokoh ini, tapi kemudian bagaimana Pak Mahfud MD ini mampu memecah atau merebut suara di Pulau Jawa yang memang notabene-nya adalah provinsi yang paling banyak pemilih berdasarkan survei KPU gitu Mbak. Apanya Pak Mahfud kira-kira yang dilihat di situ? Karena kalau kita bisa melihat Pak Mahfud MD ini menjadi satu sosok yang menjadi ancaman bagi calon-calon lain yang bisa memecah pemilih berdasarkan pendekatan tempat ia lahir. Gitu. Karena kan ia lahir di Jawa Timur, orang Madura kan Mbak. Kemarin termasuk Pak Gus Muhaimin Iskandar, strateginya kenapa dipasangkan dengan Pak Anies Baswedan itu karena untuk merebut suara di Pulau Jawa. Kan? Iya. Nah, ternyata akhir-akhir ini muncul satu sosok juga yang punya basis massa banyak di Pulau Jawa gitu. Maka head to head kalau kita mau bandingkan antara kelompok Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD ini menjadi ancaman pemecah suara, bukan hanya di kalangan tipologi pemilih, tapi juga di kalangan Pulau Jawa yang memang basisnya banyak sekali pemilih di sana dibanding pulau-pulau lain. Berarti gitu, maksudnya Pak Mahfud ini langsung mengancam langsung capres dan cawapresnya sendiri ya. Dari Pak Anies itu dari background organisasi mahasiswa, sedangkan Caiminnya dari background ormasnya di Jatim. Jadi, nah itu. Simpelnya saya bilang begini, bahwa Pak Mahfud MD ini menjadi ancaman untuk memecah suara. Kalau di tingkatan tipologi pemilih cerdas ada Pak Anies Baswedan, begitu nama Pak Mahfud MD ini menjadi salah satu calon yang juga ikut berkontestasi di Pilpres, tipologi cerdas ini terpecah. Masuk ke Pak Mahfud MD juga. Karena kualitas beliau tentunya ya. Kemudian kita bisa lihat juga di kalangan HMI KAHMI gitu Mbak Lia, pasti otomatis terpecah. Kemudian kita lihat juga dari sisi provinsi terbanyak pemilihnya, kan tidak bisa kita nafikan Pulau Jawa Mbak Lia. Kemarin kita bisa mensurvei, kita bisa menduga Pak Gus Muhaimin Iskandar ini yang kuat, termasuk di Jatim karena track record beliau berorganisasi di NU gitu, Mbak Lia. Jadi ini baratnya sekali mendayung 20 terlampaui gitu ya Mas Rizky ya? Begitu. Oke. Dari sosoknya udah gitu. Dari pertimbangan suaranya juga udah. Mungkin ada yang lain mungkin dari Pak Mahfud Mas Rizky yang bisa kita soroti. Pak Mahfud MD jangan lupa, di tahun 2019 Anda dihianati. Di detik-detik terakhir. Di detik-detik terakhir. Iya. Bahkan dalam proses perjalanan menuju kontestasi Pilpres di tahun 2019 ada satu acara ya sebut saya ILC gitu Mbak. Pak Mahfud MD diundang dan menceritakan seperti apa kronologi akhirnya beliau tidak jadi dipasangkan bersama Pak Jokowi gitu. Secara terang bilang ia kecewa gitu.
Nah ini yang perlu diingat Pak Mahfud MD gitu. Kenapa Jangan- sekarang masuk ke lubang itu lagi? Nah kenapa mau? Iya, iya. Ya benar. tentu di belakang itu kita pasti mencurigai Mbak Alia, ada deal-dealan politik yang sangat besar Oke. disajikan kepada Pak Mahfud MD. Kemudian juga di lain sisi Pak Mahfud MD memancing dengan strategi politik yang menaikkan citranya, padahal Iya. jauh dari substansi gitu ya, yang Oke. harus kita tagih dari segala macam citra baik yang hari ini Pak Mahfud MD tampilkan. Berarti kita harus mengingatkan Pak Mahfud MD sekaligus sebagai masyarakat harus melihat dengan jeli nih. Iya. Kenapa orang yang dihianati di detik-detik terakhir mau kembali ke orang yang sama lah Orang sederhananya ya, sama, atau partai yang orang sama. sama. Oke. Dan ini juga seharusnya menjadi satu tarikan garis besar Mm-mm. untuk masyarakat menilai bahwa luar biasa sikap-sikap politik PDI. Meskipun dalam beberapa strategi harus menampilkan sikap-sikap politik yang naif, munafik, dan ya tidak konsisten gitu ya. Tapi mereka tetap percaya diri, Iya. tetap confident gitu. Oke, itu tadi ya beberapa catatan atau beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari Pak Mahfud MD yang saat ini dipasangkan dengan Pak Ganjar. Kita next nih ke calon yang ketiga yang belum punya cawapres, Mas Rizky.